Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku akan menutori tentang materi UAS, yaitu tentang bab 3, yaitu determinan. Materinya sama kayak yang dicontohin di mana itu? Di buku. Itu bab 3 ya, ini determinan. Itu langsung aja. Menghitung determinan dengan permutasi operasi baris elementer dan dengan sifat determinan. Definisinya bisa dibaca sendiri. Contoh misal ya, langsung ke contoh aja. Permutasi dari barisan bilangan 1 dan 2 adalah 1,2, 2,1. Misal ada barisan bilangan 3,5. Jadi 3,5 sama 5,3 gitu ya, tinggal dibolak-balik. Jadi S2 sama dengan 1,2, 2,1. S2 itu yaitu sebuah himpunan dari bilangan tersebut. Berarti ada 2. Permutasi dari bilangan 1, 2, 3 adalah 1,2,3, 1,3,2, 2,3,1, 2,1,3, 3,1,2, dan 3,2,1. Jadi S3-nya ada 6. Banyaknya ini didapat dari permutasi N faktorial. N faktorial itu, jadi misal ada 2, jadi 2 faktorial, 2 kali 1. Misal ada 3, 3 kali 2 kali 1. Kemudian inverse. Inverse yaitu kayak kebalikan gitu ya. Pada suatu permutasi adalah terdapat bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil. Jadi misal ada permutasi 2,1,3. Jadi yang lebih besar ada yang mendahului yang lebih kecil. Ada berapa banyak inverse-nya? 3 mendahului 1. Berarti ada 1 kan? Ya. 2 mendahului 1. 3 mendahului 1 nggak bisa, karena 1 dulu habis itu 3. Berarti 2 mendahului 1. Inverse-nya cuma ada 1. Pada permutasi 3,2,1. Jadi kita mendahului yang mana ini? Bacanya dari depan ya. 3,2. Berarti kan 3 mendahului 2. 2 mendahului 1. Jadi ada 2. Misal 4,5,3 gimana? Misal ada 4,5,3. Berarti kan 4 mendahului 5 enggak kan? 5 mendahului 3. Berarti cuma ada 1 inverse aja. Seperti itu. Jadi inverse itu ada bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil. Kemudian ada lagi nih, permutasi genap. Ketika jumlah inverse dari permutasi tersebut adalah genap. Terus permutasi ganjil. Ketika jumlah inverse dari permutasi tersebut ganjil. Berarti kalau permutasi 2,1,3 tadi, permutasi apa? Ganjil. Ketik 3,2,1 permutasi ganjil juga. Kemudian ini tanda plus 1 jika jumlah inverse sigma genap in min 1. Terus itu min 1 jika jumlah inverse gak asal. Misal nih, jika sigmanya sama dengan 2,1,3. Berapa ini? 2 mendahului 1. Berarti gak asal kan? Cuma ada 1 inverse saja. Makanya ini negatif 1. Ini 3,2,1. 3 mendahului 2 ada 1. 2 mendahului 1 ada 1. Terus apa lagi? 3 mendahului 1 ada 1 lagi. Berarti ada 3. Berarti ganjil. Dia pakai yang min 1. Kemudian ini definisi. Determinan dari matriks A n kali n definisikan sebagai berikut. Ini bisa kan? Jika A, maka ini kayak menunjukkan kita ke determinan gitu. Maka S2 sama dengan 1,2, 2,1 dengan
Sec N 1,2 yaitu plus 1. Karena dia apa? 0. Kenapa kok 0? 0 itu kan genap ya. 1 mendahului 2 kan nggak bisa. 1 kan lebih kecil daripada 2. Sehingga dia dijadikan disebut sebagai permutasi genap karena 0. 0 itu adalah genap. Kemudian sin 2,1 yaitu 2 mendahului 1. Itu ada satu aja, berarti dia ganjil, berarti min 1. Berarti seperti ini. Jika ini udah tahu sendiri kan, sin 12,3 plus 1 karena dia 0. Tidak ada yang didahului karena yang terdepan adalah yang lebih kecil daripada yang di belakang. 1 sama 2 lebih kecil daripada 3. 2,3 bukan. 3,1 iya. 2,1 iya. Berarti dia genap juga karena ada 2 invers, yaitu 2 mendahului 1 dan 3 mendahului 1. Sin 3,1,2. 3 mendahului 1, 3 mendahului 2. Berarti ada 2. Jadi dia genap. Sin 1,3,2. 3 mendahului 2. Cuma ada 1 aja kan? 2,1. Dia cuma ada 1. 3,2. Dia cuma ada 1. Enggak. Dia 3. Ini ada 3 nih. 3 mendahului 2. 2 mendahului 1. 3 mendahului 1. Ada 3. Sehingga seperti ini. Ini patokannya yang di belakangnya ya, angka 1, 2, 3, yang pada kolom ini, yang pada kolom. Ini, 2,3,1, jadi positif kan? Ada 3,1,2, positif juga ini. Di belakangnya ini ya, di belakang yang, ini baris, ini kolom. Ini baris, ini kolom, ini baris, ini kolom. Jadi kayak di hafal ininya aja kayak gitu bisa. 1,3,2 itu negatif, 2,1,3 negatif juga. Lanjut, apabila tersebut diterapkan pada matriks A seperti ini. Sama aja kayak determinan biasa gitu. Kemudian ada sifat-sifat yang berlaku pada determinan. Nilai determinan matriks A sama dengan nilai determinan transpos, yaitu ketika matriks itu ditransposkan atau enggak, determinannya itu sama. Jadi determinan A ketika ditranspos determinan A itu sama dengan determinan A transpos. Jadi ketika A sama A transpos itu ketika diterminankan hasilnya sama. Bisa dilihat sendiri. Kemudian yang kedua, jika setiap elemen pada suatu baris atau kolom matriks A bernilai 0, maka determinan A sama dengan 0. Dipahami sendiri udah bisa ya. Baris yang ketiga 0, berarti 0 semua ya. Jika matriks A mempunyai 2 baris atau 2 kolom yang sama, ini baris ini sama ini, atau nanti ininya sama, itu sama aja, maka determinannya mesti 0. Jika matriks B diperoleh dengan menukar 2 baris atau 2 kolom matriks A, maka determinan B sama dengan minus determinan A. Menukar baris ya. Ini awalnya ini 3,21, 345, 0, 1. Baris ke-1 dipindah ke baris ketiga, baris ketiga dipindah ke baris ke-1. Jadi hasil determinan nanti, hasil determinan ini itu positif, ketika dipindah baris, menukar baris itu hasilnya negatif. Kemudian, jika matriks B diperoleh dengan mengkalikan satu baris atau satu kolom matriks A dengan skalar K tidak sama dengan 0, maka determinan B sama dengan K determinan A. Contoh, maka matriks A
dengan A dan 3 diperoleh matriks C. Jika matriks B diperoleh dengan mengalihkan satu baris atau satu kolom matriks. Oh, gini. Ada salah satu baris yang dikalikan dengan K. Misal ini diambil baris ketiga nih, dikalikan dengan 3 nih. Jadi hasilnya nanti juga 3 kali dari determinan ini. Nggak tahu K-nya berapa. Ini K-nya berapa ini? 3 kan? 3, berarti K-nya 3. Paham kan? Misal ini yang diganti, 2, 4, 5. Berarti kan sini berapa ini? Tapi ini tetap ya, 0, 1, 6. 4, 8, 10. Jadi ini 4, 8, 10. Berarti nanti hasilnya berapa? 35 dikali 2. Berarti hasilnya sini 70 pasti. K-nya 2. Jadi 2 kali 35. 70. Ini juga sama. Jika A, B, dan C matriks yang identik atau sama, kecuali pada satu baris, pada baris yang tidak identik ini, baris matriks C merupakan jumlahan dari baris matriks A, baris matriks B, maka determinan C sama dengan determinan A ditambah determinan B. Nanti ini, misalkan A dan B, itu sama dengan determinan C, jumlahan baris. Nomor 7. Jika matriks B diperoleh 2 matriks A dengan menambah satu baris dengan K kali baris yang lain, maka determinan B sama dengan determinan A. Jika baris B, matriks B, diperoleh dari matriks A dengan menambah satu baris dengan K kali baris yang lain. K kali baris yang lain ya. Maka A dan B itu kayak ekivalen gitu. Maka determinan A sama dengan 35, determinan B dari sifat 7 di atas kita dapat mengubah sebarang matriks menjadi matriks segitiga dengan operasi UBE jenis tersebut tanpa mengubah nilai determinannya. Jika matriks B diperoleh dari matriks A dengan menambah satu baris dengan K kali baris yang lain, maka determinan B sama dengan determinan A. Ini perbedaannya pada baris kedua ya. Tapi ini determinannya sama. Karena kita menambah satu baris aja. Nggak menambah sini. Ini. Maka determinan A dan B sama. 3, 2, 6, 2, 4, 0. Contoh ini, misal A, 3, 2, 1, 2, 4, 5, 0, 1, 6. Dengan operasi B21 baris kedua, kolom ke-1, berarti 2 ini ya. Dilanjutkan B baris ketiga, kolom ke-1. Diperoleh matriks B.
321 083 0,8/3 13/3 sehingga determinan A sama dengan determinan B sama dengan gini maksudnya ini misal baris operasi B21 berarti 2 dikalikan baris kedua kolom ke-1 baris 2 ditambah baris ke-1 dikali ini, ya kan? Misalnya 2 ditambah min 2/3 kali 3 berapa? Min 2 kan? 2 min 2 berapa? 0. Habis itu 4 dikali min 2 ditambah min 2/3 kali 2, berarti min 4/3 kan? 4 min 4/3 berapa? 4 min 4/3 12 dikurangi 4 itu 8/3 ya. 8/3 nih berarti. Itu 5 ditambah min 2/3 berarti 15 min 2 13/3 berarti dapatnya ini. Yang baris ketiga juga sama 0, tetap 0 kan? Ini 1 tambah min 3/8 dikali 4 min 3/2 ya? Min 3/2 berarti 2/2 min 3/2 2/2 min 3/2 berarti min berapa ini? 1 ditambah min 3/8 dikali 5 dikali berapa ini? Dikali berarti ini min 3/8 dikali 13/3 ya. Min 3/8 dikali 13/3 berarti min 1 min 13/8 gitu. 35/8 ya. Udah bisa kan? Seperti ini nih. Oke, nanti kalau belum jelas saya buat urutan lagi ya. Terima kasih. Nah, ini lanjutan yang nomor 7 tadi ya. Yang kalau belum paham. Misal ini, 7. Jika matriks B diperoleh dari matriks A dengan menambah satu baris dengan K kali baris yang lain, maka determinan B sama dengan determinan A. Jadi penerapannya itu kayak di sini nih. Misal A 321 245 016. Satu baris dikalikan dengan K. Misal baris 21 dikalikan min 2/3. Jadi misal ini 2 ya. 2 warnanya beda, warna beda. 2 ditambah dengan nih 3 dikali min 2/3. Min 2/3 kan ini bisa dicoret. Seret. Berarti 2 min 2 sama dengan 0. Hasilnya ini. Oke. Habis itu ini 4. Berarti K menambah satu baris dengan K kali baris yang lain. Berarti itu ini K kali baris yang lain. Terserah K-nya berarti ini di sini berapa ini K-nya? Min 2/3 dikali dengan baris yang lain. Baris yang lain terserah. Baris kedua 1, 32, 31 terserah. Pokoknya hasilnya nanti determinan B sama dengan determinan A. Misalnya ini 4. Nomor ini berarti ya. 4 ditambah 4
4 ditambah dengan 2 dikali min 2 per 3. Min 2 per 3. Nah, tahu sendirilah, pokoknya nanti jawabannya 8 per 3. Yang baris ketiga juga sama. Tapi kita mulai dari baris ke sini. Misal nih. Ini dari 0 ya. 0-nya itu dari mana? Dari sini nih. 0 ditambah dengan nih. 0 dikali min 3 per 8. 0 dikali min 3 per 8. Min 3 per 8. Jawabannya tetap 0 kan? Oke, sama. Nah, ini 0 ditambah ini 0 dari sini. Misal ini. Wow. Ini ya, Dek. Pokoknya ini sama. Ini 0 ditambah min 8 per 3 dikali min 3 per 8. 35 per 8 dikali 13 per 3 dikali min 3 per 8. Terima kasih. Maafkan kalau ada kesalahan atau materi yang kurang dipahami. Nanti bisa PC ke aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.